Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amen. Praise God. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami menyerahkan kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Tanpa hadirat-Mu semua akan menjadi sia-sia. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sangat menghormati dan menghargai setiap kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami semua atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. God will make a way. Amen, haleluya. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way by the roadways in the wilderness. He leads me, and rivers in the desert will I sing. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do
seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gunung aku temui, langit kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan. God will make a way. He will make a way. God will make a way. He will make a way. God will make a way. He will make a way. Amin. Tuhan buka jalan bagi kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku.
dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku, yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan tenang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan, oh Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Oh Yesus harapan jiwaku. Oh Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. He died to save me from my sin and shame. He died to save me from my sin and shame.
Don't my need be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Asal ku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. If I look to Him and pray, darkest night will turn to day. I know the Lord will make a way for me. Don't my need be great or small, He has suffered for them all. He died to save me from my sin and shame. I know the Lord will make a way for me. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. I know the Lord will make a way for me. Tuhan buka jalan, pasti buka jalan. God will make a way. Benar Tuhan, Tuhan pasti buka jalan bagi kami karena Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu Bapa, kami mau serahkan Bapa seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang ambil alih Bapa.
Terima kasih Bapa, penuhi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Urapi kami semua ya Bapa. Dan Tuhan terus pimpin setiap langkah kami, agar kami tetap berjalan menurut kehendak-Mu Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, karena tanpa hadirat-Mu Bapa semua akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu biarlah Tuhan hadir. Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, ambil alih Bapa, penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua waktu ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everything is doing well with you. God is good, amen, praise God. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sudah sampai kepada tanggal 23 Juni pada hari ini ya. Tidak terasa, waktu sangat cepat ya. Tetapi Tuhan kita juga tetap ada bersama dengan kita, amen. Dia tetap menyertai kita ya. Dia Tuhan yang luar biasa, amen. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita, amen, praise God. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-23. Kita masih belajar dengan Injil Matius pasal yang ke-23. Kita sudah sampai kepada pasal ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-23. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, puji Tuhan. Praise God ya. Hari-hari ini sudah semakin dingin ya saudara, luar biasa. Ya, the weather is so cold every day. Praise God. God is good. Amen. Praise God. Everything still, God still in control of every situation. Amen. Praise God. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bacakan dulu sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulai bacakan dari ayat yang ke-23. Praise God, silakan dibaca. Puji Tuhan. Matius 23 ayat 23 sampai 26. Ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab 1/10 dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga, dan yang lain jangan diabaikan. Ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan yang dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerasukan. Ayat 26. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Amin. Ya. Oke, kita akan bacakan ini. Kita masih belajar tentang bagaimana Tuhan sedang mengajar atau memberikan teladan atau memberikan perumpamaan ya kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi
Jadi kita masih belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sedang ajarkan kepada mereka dan juga kepada kita semua. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang menuruti kehendak Bapa di surga ya. Jadi kita bacakan lagi di ayat yang ke-23. Ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di situ dikatakan celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik ya. Di situ Tuhan masih berbicara keras ya. Tuhan masih menentang dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka ya, yang tidak sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Ya, bacakan lagi ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi Tuhan berbicara keras kepada mereka karena Tuhan tidak menyukai ya apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka, cara mereka bertindak, cara mereka berpikir ya, semua itu tidak disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sedang mengajarkan mereka tentang kebenaran itu ya. Jadi di situ dikatakan celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ya. Lalu bacakan lagi. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Ini Tuhan bicara keras, mereka ditegur keras oleh Tuhan ya. Hai kamu orang-orang munafik. Jadi Tuhan ini tidak peduli ya apa yang mereka akan maksudnya fikirkan apa yang Tuhan katakan kepada mereka, karena Tuhan mau mengajar mereka tentang kebenaran yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan berkata, hai kamu orang-orang munafik ya. Jadi Tuhan katakan mereka itu adalah orang-orang munafik. Artinya mereka orang-orang yang tidak menjalankan kebenaran firman Tuhan. Semua hanya untuk artinya tindakan mereka hanya dibuat-buat ya, hanya pretending. Artinya itu yang Tuhan tidak menyukai dengan sikap dan tindakan mereka. Nah, kita continue dengan bacaan yang sebab persepuluhan dari Selasis. Sebab persepuluhan dari Selasis adas manis dan jintan kamu bayar. Adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting di sini Tuhan katakan dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ya, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan ya. Jadi Tuhan katakan ya, justru mereka, bacakan lagi di bagian yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ini ayat 23 ya. Ya. Ya, jadi Tuhan katakan ya, mereka justru mengabaikan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat tentang keadilan ya. Bacakan lagi di yang satu harus dilakukan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Dan yang lain jangan diabaikan. Artinya Tuhan itu mengajarkan mereka ya, karena mereka itu menunjukkan keangkuhan mereka di hadapan Tuhan ya, kesombongan mereka di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menentang semua sikap dan tindakan mereka itu. Ya, jadi Tuhan katakan, kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-23. 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari Selasi. Sebab persepuluhan dari Selasi, Tuhan katakan. Adas manis. Adas manis dan jintan kamu bayar. Adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan. Dan belas kasihan. Dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan katakan kepada mereka ya, mereka melakukan yang satu, tetapi yang lain mereka abaikan. Artinya mereka tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan ya, yaitu ketetapan Allah, yaitu hukum-hukum Allah yang sudah diperintahkan kepada mereka lewat hukum Taurat yang mereka pelajari. Artinya mereka mau hidup di dalam melakukan hukum Taurat, tetapi mereka
tidak melakukannya. Ya, artinya mereka melakukan sebagian tetapi mereka tidak melakukan semua hukum Taurat itu. Artinya peraturan hukum Taurat, ya, ketetapan-ketetapan hukum Taurat, yaitu hukum Allah, firman Allah, mereka tidak lakukan. Jadi mereka lakukan yang sebagian tetapi mengabaikan yang lain. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan menegur mereka dengan keras. Oleh sebab apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan masih berbicara keras kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, Tuhan katakan mereka adalah orang-orang munafik. Artinya mereka hidup hanya sesuatu yang dibuat-buat. Jadi mereka hidup tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Lewat tindakan mereka, sikap mereka, hati dan pikiran mereka, ya. Nah, kita mau teruskan lagi. Jadi Tuhan katakan di situ, ya, yang lain harus dilakukan, dan maksudnya yang satu harus dilakukan tetapi yang lain jangan diabaikan. Jadi ya, mereka mengabaikan tentang keadilan, ya. Di situ Tuhan katakan mereka mengabaikan tentang keadilan, ya, belas kasihan dan kesetiaan. Artinya ada 3 hal yang Tuhan tetap beritahukan kepada mereka, bahwa ketiga hal ini tidak boleh diabaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan, ya. Artinya mereka tidak melakukan ketiga hal ini. Mereka melakukan yang lain, tetapi 3 hal yang paling penting, Tuhan katakan yang paling terpenting, 3 hal ini mereka abaikan, ya. Jadi kita semua juga sudah ditegur oleh firman Tuhan tentang bagaimana kita harus melakukan Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kita harus melakukan semua, bukan kita pilih-pilih, ya. Artinya memilih apa yang kita suka saja, lalu yang lain kita abaikan. Jadi ini juga untuk kita, artinya firman Tuhan juga untuk kita yang saat ini ada pada hari ini, yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan juga pada hari ini ditujukan kepada saudara dan saya, ya. Dan kita meneruskan ke ayat yang ke-24. Ayat 24. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, ya. Saudara lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada mereka, bagaimana Tuhan menegur mereka dengan cara yang keras. Tuhan katakan lagi di sini di ayat yang ke-24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, ya. Tuhan katakan kepada mereka, hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Lalu nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ya, saudara. Lalu sampai di situ. Jadi di situ dikatakan, coba bacakan lagi. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Ya, ini Tuhan katakan, ya, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin buta. Artinya buta rohani, ya, bukan buta jasmani. Maksud Tuhan itu buta rohani. Artinya rohani, roh mereka itu mati, ya, roh mereka belum dihidupkan kembali. Oleh sebab itu Tuhan katakan, hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Lalu nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu. Tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ya, jadi ini luar biasa, ya. Artinya Tuhan beritahukan kepada mereka tentang perumpamaan ini, ya. Ya, nyamuk maksudnya mau masuk ke dalam minuman mereka keluar, maksudnya kipas keluarkan, ya. Tetapi unta justru yang di dalamnya kamu telan. Jadi itu maksudnya Tuhan itu cara mereka, hati mereka yang seperti itu, ya. Di dalam mereka itu tidak benar, artinya, ya, penuh dengan dusta dan pretending, ya. Itu yang maksud Tuhan. Nah, lalu teruskan lagi ayat 25. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Again, Tuhan katakan, ya. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Ini Tuhan masih juga mengatakan mereka orang-orang munafik. Lalu sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya. Sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan
kerakusan. Bacakan lagi ayat yang ke-25. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik, ya. Lalu Sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah dalamnya. Jadi Tuhan katakan sebelah lalu luarnya. Ya. Sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, lalu tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Dengan rampasan dan kerakusan. Jadi ini Tuhan memang menegur mereka dengan keras, ya saudara. Ini pokoknya mereka sangat tersinggung apa yang Tuhan katakan kepada mereka, karena Tuhan berbicara keras untuk menegur dan menentang setiap sikap dan tindakan mereka yang tidak benar di hadapan Tuhan, ya. Jadi Tuhan betul-betul memberikan teguran keras, ya. Jadi Tuhan katakan, ya, di ayat yang ke-25 tadi, coba bacakan lagi teguran-teguran keras yang Tuhan sudah berikan. Ayat 25. Ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat, ya, dan orang-orang Farisi. Ya, terus. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi Tuhan bicara, maksudnya mereka dari luar kelihatan baik, bagus, tetapi di dalamnya itu penuh dengan kemunafikan. Artinya penuh dengan segala ketidakbenaran, ya. Semua yang kebusukan yang ada di dalam mereka, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, ya. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-26. Ayat 26. Hai orang Farisi yang buta. Hai orang Farisi yang buta, Tuhan katakan ini. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, ya, lalu maka sebelah luarnya juga akan bersih. Jadi ini Tuhan katakan, bacakan lagi ayat yang ke-26. Hai orang Farisi yang buta. Hai orang Farisi yang buta. Ini Tuhan katakan lagi, hai orang Farisi yang buta. Artinya bukan buta fisiknya, tapi buta rohani. Lalu bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Maka sebelah luarnya juga akan bersih. Artinya Tuhan katakan bersihkan dulu, ya, apa yang ada di dalamnya. Artinya di dalam itu yang paling penting harus bersih, ya, bersih dan bersinar. Jadi di dalam itu artinya di dalam hati, di dalam roh harus bersih dan bersinar, ya, bukan di luarnya yang harus bersih, tetapi maksudnya di luarnya juga memang harus bersih, tetapi kalau di dalamnya harus lebih dulu dibersihkan, ya, di dalam roh itu dibersihkan lebih dahulu, itu akan lebih bersinar. Artinya di luar akan terpancar, dari dalam akan terpancar keluar, ya, tentang kebenaran itu, kebersihan, ya, kesucian, kekudusan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bersihkan dulu apa yang ada di dalamnya, ya, baru yang di luar, di sebelah luarnya itu akan bersih. Jadi kalau kita bersihkan di dalam hati kita, dibersihkan dulu, dikuduskan dulu, maka di luar akan terpancar, ya. Sebelah dalam sudah dibersihkan, maka di sebelah luarnya akan kelihatan, ya, tentang kebenaran, kebersihan itu, dan sinar penerang itu di dalam kita akan terpancar keluar. Jadi itu yang Tuhan maksudkan lewat perumpamaan ini. Jadi Tuhan memberikan mereka contoh, memberikan mereka petunjuk-petunjuk bagaimana mereka harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana mereka harus menjadi pemimpin-pemimpin yang benar, harus menjadi orang-orang yang menyebut dirinya sebagai imam atau sebagai guru atau sebagai pengajar, ya. Jadi Tuhan mau mereka harus memberikan teladan, ya, dari kehidupan mereka, yaitu kehidupan di dalamnya yang harus lebih dahulu dibersihkan. Artinya bukan luarnya yang harus dibersihkan saja, tetapi di dalamnya harus dibersihkan lebih dahulu, agar di kebersihan yang ada di dalam itu akan terpancar keluar. Jadi di luar pun akan kelihatan
bagus, kelihatan bersih. Ya, jadi itu yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk mengajar mereka pada saat itu, dan juga firman Tuhan mengajar kita semua pada hari ini. Artinya firman Tuhan itu menegur setiap kita, setiap hati ya ditegur oleh firman Tuhan bahwa kita semua harus menjadi orang-orang yang menjadi teladan ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Teladan hidup itu artinya rohani kita yang harus menjadi teladan ya, karena rohani kita itu masih belum dihidupkan kembali ya, jadi rohani kita masih mati. Oleh sebab itu Tuhan katakan dibersihkan dulu apa yang ada di dalam itu ya, apa yang ada di dalam itu bersihkan dulu, maka di luarnya pun akan bersih. Oleh sebab itu karena mereka itu hidup hanya mau di luar saja yang kelihatan bagus, bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan, Tuhan katakan penuh dengan kerakusan, artinya ketidakbenaran ya, kejian, kejahatan, semua itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Banyak penuh dengan kejahatan di dalam hati mereka ya, penuh dengan tipu muslihat ya, seperti kelicikan, karena mereka hanya mau menyombongkan diri dan hanya mau menjadi yang terutama, menjadi yang paling hebat di hadapan orang, agar orang memuji mereka, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi. Itu bukan Tuhan maksudkan. Tuhan tidak mau mereka hanya mau menunjukkan posisi mereka atau kedudukan mereka, tetapi Tuhan mau mereka memperlihatkan apa yang ada di dalam mereka, yaitu roh mereka yang benar, roh mereka yang dibersihkan, roh mereka yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, roh Tuhan yang harus ada di dalam mereka untuk membersihkan mereka ya. Roh Kudus itu yang akan membersihkan setiap manusia, apa yang ada di dalam manusia, kekotoran, semua kenajisan, kejahatan itu akan dibersihkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh Tuhan. Jadi setiap kita yang sudah dicurahkan roh Tuhan, artinya dicurahkan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, maka kita semua akan dibersihkan. Hidup kita akan dibersihkan oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak lagi memiliki roh yang sama, roh yang mati, tetapi roh kita sudah dihidupkan kembali di saat kita menerima Roh Kudus, yaitu urapan Roh Kudus. Maka roh kita yang mati sudah dihidupkan kembali. Oleh sebab itu mata rohani kita terbuka ya. Tadinya kita mati, mata rohani kita itu tertutup, mati, seperti Tuhan katakan kepada mereka ya, pemimpin-pemimpin buta ya, artinya itu yang dimaksudkan Tuhan ya, buta spirit ya. Jadi apa yang roh mereka yang masih mati belum dihidupkan kembali. Oleh sebab itu mereka harus berjalan dengan kebenaran firman Tuhan agar mereka boleh roh mereka boleh dihidupkan kembali. Ya, jadi firman Tuhan pada hari ini yang diajarkan oleh Tuhan yaitu kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai orang-orang yang Tuhan sudah panggil untuk menjalankan tugas-tugas kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan katakan, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya membaca dan mendengar lalu tidak melakukan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman itu. Apa yang mereka ajarkan tentang Taurat Tuhan, mereka tidak melakukan Taurat Tuhan. Artinya mereka melakukan sebagian tetapi mengabaikan yang lain. Ya, sedangkan Tuhan katakan yang paling terpenting di dalam Taurat Tuhan justru mereka abaikan, mereka tidak mau melakukan, yaitu tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu yang Tuhan tekankan kepada mereka. Itu harus dilakukan karena itu yang paling penting. Kamu harus lakukan, yaitu keadilan, ya, belas kasihan, dan kesetiaan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang benar, Dia adalah Tuhan yang adil, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kesetiaan.
Kalau Tuhan tidak setia untuk melakukan misinya di atas kayu salib, maka kita semua akan masuk neraka. Kita semua tidak akan menerima keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan gambaran ini tentang 3 hal yang paling penting, yaitu tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Itu artinya mencontohkan bagaimana Tuhan sudah melakukan 3 hal ini. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jadi Tuhan yang sudah melakukan lebih dahulu ketiga hal yang paling penting ini, yaitu tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Oleh sebab itu Tuhan yang sudah meneladani lebih dahulu ketiga hal ini, ya. Nah, Tuhan sekarang mau saudara dan saya juga harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Yang paling penting yaitu ketiga hal ini. Kita harus melakukan, jangan yang lain jangan diabaikan. Tuhan katakan, ya, yang lain harus dilakukan, yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Banyak dari kita melakukan yang sebagian tetapi mengabaikan yang lain, ya. Jadi ini juga menjadi teguran bagi saudara dan saya, bahwa saudara dan saya harus melakukan juga apa yang Tuhan katakan. Yang paling penting di antaranya yaitu ketiga hal ini, karena Tuhan yang sudah melakukan semua itu dengan setia. Oleh sebab itu kita juga harus melakukan ketiga hal yang paling penting, ya, tentang keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ya, jangan sampai kita abaikan ketiga hal ini, ya, karena semua harus dilakukan. Firman Tuhan harus dilakukan semua, bukan hanya 1 atau 2 atau 3, tetapi seluruh kebenaran firman, yaitu Taurat Tuhan, harus dilakukan. Ya, jadi saudara dan saya harus belajar apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita pada hari ini, biarlah boleh menjadi teguran dan juga menjadi jalan untuk kita, yaitu penuntun bagi kita pada hari ini. Bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus bersikap, menjadi orang-orang, maksudnya jangan menjadi orang-orang munafik. Kita harus menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu orang-orang yang berjalan menurut ketetapan Allah, agar kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita berjalan menurut firman Tuhan, yaitu ketetapan Allah. Ya, jadi saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat dan juga terutama membawa kita semua kepada pertumbuhan karakter kita, karena karakter kita itu harus diubahkan dan dibaharui, karena tanpa perubahan, tanpa pertobatan, kita tidak akan pernah bisa menjadi orang-orang yang diubahkan dan dibaharui. Ya, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya membuka hati dan buka hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan masuk ke dalam kita, untuk diam di dalam kita. Firman Tuhan itu yang akan membawa kita bertumbuh dewasa, ya, berbuah-buah berlipat-lipat ganda, dan buah itu tetap, ya, jadi semakin tua semakin berbuah lebat. Tuhan katakan, ya. Jadi biarlah saudara dan saya tetap mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan, karena yang mengajar itu Tuhan. Firman itu Tuhan sendiri, ya, bukan manusia, tetapi firman itu adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, biarlah kita semua mau menghormati dan mau menghargai kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan adalah firman itu sendiri. Firman itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Saudara, puji Tuhan, praise God. Jadi saya juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan juga membawa saya harus tetap bertumbuh, ya, berlipat-lipat ganda di dalam karakter kehidupan, ya, di setiap hari. Saudara, bukan hanya hari Minggu datang ke gereja lalu pulang jadi orang yang lebih kacau lagi, ya. Jangan seperti itu, tetapi kita setiap hari itu kita berubah, ya, menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bukan lebih baik untuk diselamatkan, tetapi lebih baik karena sudah diselamatkan, sudah menerima keselamatan. Oleh sebab itu, di dalam
kehidupan kita yang sudah menerima keselamatan itu, Tuhan akan memberikan perubahan-perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan kita di setiap hari ya, every step of the way. Jadi ada perubahan-perubahan di dalam karakter kita, kehidupan kita di setiap hari, karena Tuhan yang akan membawa kita menuju ke arah itu. Artinya Tuhan yang memimpin setiap langkah kita, asal kita mau saja mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, dan apa yang Tuhan ajarkan, maka kita akan sampai ke tempat yang Tuhan rencanakan atau Tuhan sudah sediakan untuk saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya, dan kita tetap mau belajar dan mau diajar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan segala keterbatasanku. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Melepaskan kami dari belenggu-belenggu dosa. Dari segala terikatan-terikatan kami. Dari segala yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang akan melepaskan kami dari semuanya itu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, agar firman itu boleh bertumbuh dan tinggal diam di dalam hati kami untuk membawa kami bertumbuh, berbuah-buah, dan buah itu tetap dan berlipat ganda, buah-buah yang akan membawa kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi sampai pada Tuhan, pada waktu Tuhan kembali. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kami juga mau serahkan Bapa setiap keluarga-keluarga yang belum mengenal Engkau, yang belum datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat, menjamah mereka dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk membawa setiap hati, untuk menjamah setiap hati dan membawa setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah Bapa yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau berbelas kasihan dan bermurah hati untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa untuk setiap pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita akan angkat pujian. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Praise God. Bagi Dia segala pujian, hamba serta syukur
benar Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan Bapa semua hormat, pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin.